tropis ini juga mempunyai suhu udara yang cukup, relatif tetap ya, yang mempunyai, eee, kualitas lingkungan yang baik juga terhadap, biota-biota yang untuk kehidupannya, umpamanya penunjang kehidupannya baik dari suhu, salinitas, pH, ataupun yang lainnya. Selain itu, Indonesia juga mempunyai, keanekaragaman yang tinggi yang di mana, biasanya sudah dijuluki oleh beberapa negara sebagai mega biodiversity. Tapi dengan banyaknya mega biodiversity, atau keanekaragaman yang ada, eee, meningkat juga dengan, semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia, tapi akan berdampak terhadap keanekaragaman hayati, yang terutama adanya pengaruh terhadap industri. Jadi semakin meningkatnya, eee, penduduk Indonesia akan juga mempengaruhi industri ataupun keanekaragaman hayati yang ada. Kita di Indonesia sendiri keanekaragamannya sangat banyak, penduduk pun juga sangat banyak. Jadi, untuk dalam penambahan penduduk ini pasti diimbangi oleh peningkatan lahan ya. Ada, pembuatan lahan yang di mana untuk bisa memenuhi kebutuhan, baik itu pembangunan secara ekonomi, ataupun untuk, penggunaan energi, baik itu untuk pangan ataupun sumber daya yang tidak bisa terbaharui ataupun, eee, untuk industri-industri lainnya. Dengan adanya peningkatan ini, pasti akan terjadi peningkatan, konsumsi energi yang di mana berdampak pada terjadinya, peningkatan emisi gas, rumah kaca di antaranya yaitu gas karbon dioksida. Jadi pada dasarnya di sini, emisi yang dikeluarkan dari industri selama, relatif lebih dipandang atau bisa dibilang, eee, emisi yang keluar dari terowongan asap ataupun dari transportasi ataupun knalpot ataupun pembakaran fosil, ini akan jadi terus-menerus, sehingga aktivitas di sini akan mengubah bentuk energi yang di mana satu menjadi bentuk energi yang menimbulkan emisi gas, menghasilkan eutrofi ya, menghasilkan eutrofi. Sehingga ke depannya juga akan kondisi ini akan memperparah, kegiatan dari banyak kegiatan ini akan memperparah, antropogenik yang di mana dapat menyebabkan terjadinya bocoran ozon yang atmosfer yang keseluruhan akan berdampak terhadap perubahan iklim secara global. Jadi, terjadinya perubahan iklim global ini hingga saat ini merupakan hal yang paling paling dikhawatirkan oleh, masyarakat juga, yang di mana akan menurunkan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat disebabkan, ada 2 hal, bisa karena pengalihan fungsi atau lahan, itu juga karena, eee kalau dampak dari perubahan iklim di sini adalah adanya hujan asam, yang di mana terjadinya penurunan pH sehingga nanti ke depannya menjadikan gagal produksi. Kira-kira apa sih yang penyebabnya bisa terjadinya gagal produksi? Kenapa pH ini sangat penting juga dalam perairan? Baik, kita akan, coba bahas mengenai reproduksi hewan air itu. Apa yang dimaksud dengan reproduksi sendiri, di sini adalah reproduksi adalah kemampuan, suatu makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan sebagai upaya melestarikan jenisnya, sehingga makhluk hidup tersebut ada sepanjang masa. Jadi, seluruh makhluk hidup itu pasti akan melakukan reproduksi, dari, baik secara seksual ataupun aseksual. Jadi ya, intinya adalah mereka akan meneruskan keturunan untuk bisa bertahan hidup ataupun eksis dalam, alam ini. Bila mereka tidak bisa membuat keturunan ataupun membuat populasi lebih banyak, akan terjadi seleksi alam ya, kesehariannya pasti akan berkurang ataupun hewan itu kan juga akan punah. Baik bisa punah karena, ada dampak dari eksternal seperti lingkungan, bisa karena, ada penangkapan yang berlebih, yang di mana juga sudah jumlah tidak sedikit dilakukan penangkapan akan lebih mempercepat terjadinya kepunahan ataupun, penurunan, penurunan dari populasi, hewan-hewan tersebut. Jadi semua makhluk hidup di sini, akan selalu berupaya untuk melaksanakan reproduksi. Jadi, seperti saya bilang tadi, kalau kita di hewan air, reproduksinya
bisa juga melalui seksual, jadi bisa pertumbuhan pembuahan sel yang bersifat pada ikan-ikan yang bersifat gonoporis ya, bersifat pada ikan yang gonoporis, jadi kan kelamin tidak berubah sepanjang masa. Jadi beberapa jenis. Selain itu, pada dasarnya, kalau kita bicarakan tentang keberhasilan reproduksi yaitu makhluk hidup, sangat dipengaruhi beberapa faktor. Terutama pada ikan, jadi faktor dari untuk diantaranya salah satunya sebagai kedewasaan dalam kesiapan dalam memijah, antara lain adalah atau disebut dengan faktor kedewasaan ya, kedewasaan kelamin yang dimana terutama umur dari biota tersebut sudah siap untuk memijah ataupun untuk mereproduksi. Hanya ada kesiapan alat reproduksinya pada hewan yang air disebut genital. Jadi bagaimana kesiapan dalam biota itu untuk bisa melaksanakan reproduksi. Selain itu ada rangsangan dari lingkungan. Ini yang rangsangan dari lingkungan ini yang akan dipengaruhi oleh beberapa perubahan-perubahan iklim, baik itu ada di musim kemarau atau musim hujan, ataupun perubahan-perubahan faktor-faktor lingkungan yang ada. Selanjutnya ada kesiapan hormonal, jadi hormon, kesiapan dari hormon tersebut. Sebenarnya ada contohnya lokasi pemijahan. Banyak juga biota air yang saat melakukan pemijahan memerlukan kondisi yang sesuai, memerlukan lokasi yang baik. Pertama nanti saat sudah selesai pemijahan, larvanya juga pasti akan tumbuh ataupun bisa berkembang di lokasi yang sesuai ataupun yang cocok untuk habitatnya. Dan itu mendukung kualitas perairan. Jadi mendukung kualitas perairan, yang pasti di sini kualitas perairan menjadi sangat penting, terutama karena sebagai habitatnya untuk hidup hewan air ini. Jadi kalau kualitas perairan bagus, dipastikan nutrisi makanan yang ada pasti pun juga bagus. Tapi kalau tercemar, dipastikan kondisi makanan menjadi jelek, kondisi perairan yang terutama untuk oksigen yang terlarut pun juga akan jelek, sehingga akan juga kedepannya akan mempengaruhi fisiologis ataupun tingkah laku dari hewan air tersebut. Dan itu ada mendukung kesediaan nutrisi dan energi. Jadi sumber makanan menjadi sangat penting bagi hewan air atau biota laut ataupun biota yang hidup di air, karena nutrisi ini memberikan energi untuk mereka melakukan pemijahan ataupun untuk bisa saat selesai pemijahan. Jadi dalam bentuk larva-larva ini sangat penting untuk bisa mendapatkan sumber makanan yang bagus untuk pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga kedepannya hewan-hewan tersebut bisa bertahan hidup sehingga sampai dewasa dan melakukan reproduksi lagi. Jadi faktor-faktor tentang reproduksi hewan ini sangat banyak ya. Jadi perlu rupanya kalau ada yang ingin melakukan penelitian bisa dilihat bagaimana kematangan gonad dari berapa spesies, ukurannya berapa yang matang. Kadang-kadang kalau teori bisa dibilang kematangan, contoh di kerang kematangan gonad umpamanya 5-7 cm. Tapi kalau kita melakukan penelitian tiba-tiba menemukan ternyata banyak yang di bawah itu, pasti akan menjadi tanda tanya kenapa melakukan ternyata di ukuran di bawah 5 cm sudah banyak yang kematangan gonad. Kemungkinan karena pengaruh lingkungan ataupun pengaruh dari adanya banyaknya pengambilan atau lingkungan yang dimana hewan tersebut beradaptasi untuk lebih mempercepat dirinya melakukan pemijahan. Kalau mau nunggu ukuran sudah besar, kemungkinan sudah tertangkap ataupun diam tidak eksis lagi. Jadi banyak biota-biota seperti hewan air itu juga melakukan adaptasi untuk bisa tetap eksis. Jadi ini sangat dipengaruhi lingkungannya. Dan itu ada beberapa lingkungan yang tidak sesuai juga akan membuat tidak terjadinya pemijahan ataupun mati. Jadi di sini bahwa jadi pengaruh tentang faktor ini, alat reproduksi di sini nanti ke depannya terutama hewan air fungsional dan sudah siap untuk melakukan reproduksi, di mana bisa di indikatornya jantan bisa menghasilkan
sperma dan yang betina bisa menghasilkan sel telur. Jadi, pada hewan air seperti ikan, atau seperti nital, terlihat ada gonad ya, kalian, sudah paham juga gonad merupakan, indikator dari, alat kelamin. Jadi kalau umpamanya kita lihat di kerang, itu bisa dilihat dari kematangan gonadnya, warna pun dia berbeda, jantan betina pun juga berbeda. Biasanya, kalau di sini ada 2 gonad, ada gonad jantan, atau gonad betina. Kalau disebut gonad jantan itu disebut dengan testis, dan gonad betina disebut dengan ovari. Dia gonad di sini berfungsi, untuk melakukan proses reproduksi, yaitu, pada testis, akan terjadinya proses spermatogenesis hingga, di sini akan dihasilkan sperma yang fungsional, dan pada ovari akan terjadi oogenesis. Nah, sehingga akan dihasilkan sel telur yang mempunyai kuning telur dan jumlah maksimal, dan siap untuk dibuahi serta siap untuk mendukung kehidupan embrio. Jadi, ada 2 siklus proses dalam, gonad tersebut, yaitu ada spermatogenesis pembentukan sperma, ada oogenesis pembentukan dari telur, yang di mana nanti setelah terjadi pembuahan, di sini sangat berfungsi sangat penting dalam, membuat, pelestarian dari biota tersebut. Jadi kalau kita kadang, kalau kita belajar tentang istiologi ataupun lainnya, kan kalau hewan-hewan lain kan kita pasti akan bingung kalau kita ke lapangan, bagaimana alat reproduksinya itu sesuai dengan bentuk ataupun morfologi dari biota tersebut, macam-macam jadinya. Tapi biasanya pada hewan air, pada ikan atau itu berada di, terletak di bagian, dalam tubuh internal, pidinal, umumnya berpasangan dan berwarna putih-kuningnya gitu. Kemudian juga terbentuk longitudinal, karena berjumlah satu pasang, letaknya bergantung bagi atas rongga tubuh. Jadi itu biasanya pada hewan air, yang yang bisa kalau dilihat dari dalam itu ada ikan ya, itu bisa dilihat dari luar, kematangan warnanya. Soalnya kalau kerang, contohnya seperti gastropoda masih bisa dilihat dari, luar, contohnya ya balon itu masih bisa dilihat dari luar karena kalau saat dibalik dia kelihatan matang gonadnya sedangkan hewan-hewan yang, tertutup itu sangat susah seperti, Bivalvia itu tidak bisa, susah. Itu harus, dibuka untuk melihat matang gonadnya. Jadi, banyak jadi, nanti kalian bisa pelajari lebih dalam lagi mengenai bagaimana sifat hewan air dalam, reproduksi. Jadi dalam pembentukan reproduksi atau genetis, ada juga yang bersifat, dioecious ya, pada satu jenis dapat satu jenis kelamin yang jantan hanya menghasilkan sperma, sedangkan yang menghasilkan telur. Jadi, ada juga hewan yang air yang bersifat hermafrodit, dia juga bisa mampu menghasilkan sperma seperti sama, atau menghasilkan juga, sel telur seperti itu. Ya, hewan air itu juga mempunyai banyak, hal yang unik ya, terutama dalam, hewan air yang bersifat hermafrodit. Jadi, reproduksi di sini hanya terdapat makhluk hidup, terutama pada yang sudah mengalami, kematangan dari, gonad tersebut, sehingga semua bisa melaksanakan proses-proses reproduksi, yang dimana untuk kematangan dari sperma dan, kematangan dari sel telur tersebut. Sebenarnya apa peran dari lingkungan dalam proses reproduksi hewan? Jadi, di sini jadi sangat penting ya peran dari, lingkungan dalam proses reproduksi hewan, terutama hewan air, yang dimana pada ekosistem alam, hewan-hewan sudah masuk dalam kelamin akan mematangkan gonadnya. Itu, organ kelaminnya ovari dan testis. Jadi, apabila ada rangsangan yang dari lingkungan. Jadi, jenis rangsangan itu banyak ya, setiap jenis hewan air itu pun juga berbeda-beda, yang mana yang lebih dominan dalam rangsangan tersebut. Ada endofaiki, itu proses pencahari. Jadi,
rangsangan lingkungan untuk merangsang pematang gonad ini, ada cukup banyak jenisnya. Yang pertama adanya, adanya rangsangan lingkungan yang berupa, temperatur, adanya temperatur di sini akan mempengaruhi temperatur, terus suhu. Nah, itu akan sangat mempengaruhi dari rangsangan. Diduga ada beberapa spesies atau hewan eee, yang mempunyai, eee, kualitas ataupun, rangsangan bila terjadi temperatur yang dingin ataupun yang tinggi, baru terjadinya rangsangan untuk melakukan pemijahan, seperti itu. Selain itu, adanya panjang hari, yang lama siang hari itu lebih panjang dibanding lama hari, itu juga akan juga mempengaruhi dari, rangsangan biota tersebut untuk melakukan reproduksi. Contohnya ada periode bulan ya. Oke, ini periode bulan paling banyak bisa dilihat dari, periode bulan musim-musim tertentu, baik itu di awal musim kemarau, di musim penghujan sepertinya bisa, ataupun, di bulan-bulan tertentu. Karena, ini juga dalam biota itu kan pasti akan melaksanakan pemijahan setiap tahun ya. Jadi bisa dilihat dari pemijahan setiap tahun ini bisa dilihat dari seberapa, banyaknya, biota hewan air itu dalam populasinya yang dewasa. Jadi umur-umur yang dewasa pasti seperti piramida itu ada yang tua, dewasa, ada muda, seperti itu. Pasti akan, eee, kalau yang bagus populasinya pasti akan seimbang. Selanjutnya ada intensitas, sinar matahari yang juga akan mempengaruhi dari, rangsangan tersebut. Misalnya ada salinitas salinitas juga sangat mempengaruhi dan ada pH juga yang mempengaruhi dari rangsangan dan reproduksi ini. Ini pematangan dari adanya rangsangan lingkungan yang tepat akan ada rangsangan lingkungan yang tepat akan merangsang hewan yang dewasa untuk melakukan proses pematangan gonad, sehingga ukuran gonad menjadi maksimal dan siap dipijahkan, seperti itu. Jadi pematangan gonad pada hewan air yang sudah dewasa kelaminnya dimulai dengan terjadinya pembuahan sel reproduksi secara mitosis ya. Selanjutnya pada fase telur akan menjadi proses penumpukan kuning telur, sehingga ukuran, kuning telur tersebut menjadi besar atau disebut dengan proses protogenesis dan phylogenesis. Jadi pada proses protogenesis dan phylogenesis ini dibutuhkan, nutrisi dan energi serta diperlukan adanya hormon estrogen. Jadi hormon estrogen ini, tersebut sebenarnya akan merangsang hati umpamanya pada hewan tingkat rendah. Sehingga, untuk melakukan pembentukan kuning telur ya. Kuning telur yang sudah disintesis ini, melalui darah kemudian dibawa kembali pada sel telur sehingga ukuran sel telur akan membesar mencapai ukuran maksimal yang disebut dengan, matang gonad. Jadi bisa dilakukan penelitian-penelitian mengenai matang gonad ini, jadi kalau kita bicara tentang proses matang gonad yang misalnya di ikan betina ya umpamanya dari adanya rangsangan lingkungan, misalnya ada susunan, ada saraf atau hipotalamus, misalnya ada gonadotropin, beberapa hormon, misalnya hipofisa, misalnya jadi gonadotropin hormon 1, pari, misalnya ada hormon ekstraksiol, pematang gonad, pematangan air yang menunggu pemijahan. Jadi untuk pada pematang gonad selalu dimulai adanya rangsangan yang lingkungan proses. Jadi itu sangat penting ya. Jadi rangsangan lingkungan yang tepat akan diterima oleh susunan saraf pusat atau otak, di mana nanti selanjutnya akan dibawa ke hipotalamus, hingga hipotalamus akan mengeluarkan gonadotropin atau disebut dengan gonadotropin release hormone, di mana nanti selanjutnya gonadotropin dari release hormone ini akan menuju hipofisa, sehingga hipofisa akan terangsang untuk menghasilkan gonadotropin hormon 1 yang diganti dengan follicle stimulating hormone pada umpamanya hewan ketinggian. Ini akan masuk ke dalam peredaran darah dan dibawa ke gonad. Dalam gonad
GDH1 akan merangsang gonad pari untuk masuk ke hormon estrogen. Jadi estrogen ini sendiri akan masuk ke dalam darah hingga sampai di hati. Jadi akan merangsang hati untuk mensyuting telur, kadang berlangsung hingga ukuran telur mencapai ukuran maksimal. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa walaupun gonad sudah matang, kemungkinan belum langsung memijah, tetapi kami tahap selanjutnya menunggu sinyal lingkungan yang tepat untuk bisa mengeluarkan dari stres tersebut, baik yang secara seksual ataupun yang pemijahannya di dalam ataupun pemijahannya di luar. Karena kan ada biota hewan air yang pemijahnya tidak di dalam tubuh, proses reproduksinya tidak di dalam tubuh, ada juga yang di luar gitu. Jadi ada yang di luar itu juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan untuk bisa membentuk sel telur sehingga nanti menjadi embrio sehingga menjadi larva yang dapat bisa tumbuh dan bisa berkembang. Jadi sinyal lingkungan di sini yang sangat penting ya, dari sinyal lingkungan baik itu temperatur, panjang hari, periode bulan, sinar matahari, salinitas ataupun pH juga sangat mempengaruhi dari banyaknya hewan-hewan air, baik itu hewan air tawar ataupun hewan air laut. Jadi jadi kalau melakukan penelitian masih banyak yang belum melakukan penelitian kalau umpamanya di kelautan ya, melihat bagaimana kematangan gonad ataupun TKG, tingkat kematangan gonad dari biota. Kalau dulu di biologi banyak melaksanakan melihat TKG pada teripang, bulu babi, hewan terang. Jadi mereka bisa melakukan penelitian melihat dari ukuran berapa dia matang gonad ataupun lihat dari musim. Oh ternyata di dalam di saat musim penghujan ternyata banyak matang gonad seperti itu. Itu bisa bisa dibuktikan dengan penelitian. Ataupun di masa musim-musim tertentu, musim peralihan atau musim apa, dilihat di beberapa populasi, berapa banyak yang sudah matang gonad. Ada nggak pengaruh musim tersebut? Sampai itu bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Coba Abdul Manan, ada yang mau ditanyakan? Abdul? Coba mana lagi kecil sekali suaramu? Lalu masih kecil sekali loh. Coba ulang mana? Kecil sekali suaranya. Kalau untuk kematangan gonad, kalau mereka masih bisa melaksanakan matang gonad dan bisa mereproduksi, bisa itu. Yang berbahaya adalah saat terjadinya perubahan lingkungan, dia tidak mengeluarkan atau tidak terjadi kematangan gonad. Itu yang bahaya. Kalau umpamanya dia berubah ukurannya ya itu dia beradaptasi. Jadi kemungkinan diduga juga ada beberapa penelitian yang dimana kalau berapa puluhan tahun lalu atau 10 tahun lalu ukuran matang gonad pada spesies kerang umpamanya didapatkan pada ukuran 7 cm. Tapi
setelah 10 tahun ternyata ukuran mata gonanya sudah mulai mengecil, jadi di ukuran makanya mereka sudah di ukuran 5 senti sudah mulai matang gonad. Nah, kemungkinan itu bisa disebabkan karena adanya adaptasi lingkungan, yang di mana mereka berusaha lebih cepat melaksanakan matang gonadnya untuk bisa meneruskan hidup apa yang dari pelestarian dari populasi tersebut. Tapi ada juga yang tidak bisa melakukan pematangan gonad ataupun karena rangsang-rangsangan ini tidak terjadi, ya otomatis mereka tidak akan melaksanakan matang gonad tersebut ataupun tidak memijah seperti itu. Sehingga dia akan memijah di saat kondisi lingkungan yang sesuai menurut mereka gitu. Itu seperti tersebut. Jadi bisa dipahami ya, jadi ada berapa juga biota yang sangat bila lingkungannya sesuai baru dia melaksanakan pemijahan. Ada juga biota yang berusaha beradaptasi karena terjadi penangkapan sehingga ukuran matang gonad bisa dalam ukuran lebih kecil jadinya. Karena mereka sudah mengalami adaptasi ataupun berusaha bagaimana caranya karena saat sebelum mereka matang gonad sudah ditangkap. Sehingga banyak ada aturan ya. Kenapa biota-biota yang masih ukuran kecil, muda itu jangan ditangkap karena diberi kesempatan untuk mereka melakukan pemijahan. Kalau sudah yang kecil yang besar itu ditangkap ya otomatis mereka tidak bisa melakukan pemijahan, tidak bisa meneruskan produksi. Bisa dipahami ya mana ya? Oke, baik saya lanjut. Kita masuk ke oke. Jadi ada beberapa istilah mengenai kalau tadi mengenai proses-proses dari itu kan nanti bisa dilihat lagi ataupun dipelajari mengenai bagaimana sih step by step-nya itu banyak tentang itu lebih ke tentang biologis juga, tentang fisiologis ataupun yang lainnya. Jadi kita akan bahas bagaimana perubahan iklim secara global menyebabkan terjadinya gagal reproduksi terutama di biota air. Jadi pada hewan air atau pemijahan merupakan di sini salah satu mata rantai dalam proses reproduksi. Jadi keberhasilan pemijahan ini akan menjadi titik tahapan keberhasilan dalam pelestarian jenisnya. Jadi untuk hewan air itu karena sangat penting. Namun demikian untuk pemijahan hewan air diperlukan berbagai syarat ya. Tadi diperlukan berbagai syarat. Biasanya harus sudah matang gonad, kondisi lingkungan cocok, sesuai dengan habitat pemijahannya, adanya rangsang lingkungan sesuai, kondisi pelestarian yang mendukung, jadi pemijahan, dan sebagainya. Jadi dengan adanya kesesuaian dari lingkungan tersebut, itu akan membuat adanya pemijahan. Tapi bila lingkungan tidak sesuai, akan terganggunya pemijahan. Jadi ada beberapa riset yang menyatakan pada saat di musim-musim tertentu, itu banyak hewan air melakukan pemijahan, terutama di awal musim penghujan atau di awal musim penghujan. Jadi tingginya pemijahan ini merupakan tinggi dari produksi. Kira-kira ada yang tahu nggak kira-kira kenapa pada awal musim hujan ini banyak berapa hewan air yang melakukan pemijahan seperti itu? Ya, ada yang tahu nggak? Coba Rizal, NIM 18. Rizal ini hadir nggak ya? Halo Pak. Ya, silakan Rizal. Kira-kira kenapa banyak hewan air yang melakukan pemijahan di awal musim penghujan? Kalau sepengetahuan saya, karena apa itu Pak, musim itu berganti Pak. Dari hujan itu banyak nutrien-nutrien gitu Pak, kalau nggak salah. Kalau musim panas, ntar kayak telur-telurnya itu kepanasan Pak, karena cahaya mataharinya itu Pak. Telur-telurnya kepanasan gitu. Ya, oke. Salah satunya nutrien, oke. Sebenarnya
Coba Fajar Sidiki. Halo Fajar. Halo Pak. Ya, coba silakan kalau kira-kira di musim penghujan kenapa banyak yang melakukan pemijahan? Kurang tahu sih Pak, tapi kalau seperti itu apakah tidak malah ini Pak, ditakutkan telurnya itu hanyut terbawa air? Kan tidak terus-terusan di musim yang derasnya di awal Oh, musim kan. iya sih Pak. Nah, kalau ditakutkan kira-kira berarti menurutmu kamu musim kemarau gitu. Kira-kira kenapa? Lebih ini sih Pak, lebih aman untuk melakukan pemijahan karena apa namanya, resiko untuk adanya banjir atau hujan deras tuh berkurang sih Pak. Tapi musim kemarau kan airnya sedikit. Suhu juga pasti akan lebih meningkat. Itu kira-kira gimana kalau untuk reproduksi? Sama untuk hewan-hewan yang maksudnya tidak di laut ya, banyak yang danau, sungai. Itu kalau di musim kemarau bagaimana? Iya sih Pak, kayaknya kalau di musim hujan terlihat dikatakan sidik tadi, eh, lebih mudah untuk mendapatkan nutrisi itu. Oke, baik. Jadi banyak faktor yang sangat mempengaruhi ya, karena kalau kita lihat dari biota kan kita bicara tentang biota air ya, bagaimana dalam proses hidupnya mereka habitatnya kan pasti harus dengan habitatnya banyak tergenang air, itu adanya perairan. Jadi kan kalau kita bicara tentang tidak tentang laut saja ya, tapi kita bicara tentang habitat yang tergenang, yang terdapat ada perairan, baik itu air tawar, sungai, danau, hanya ada laut, estuari, seperti itu. Jadi di musim tertentu pasti akan sangat berpengaruh, umpamanya di musim kemarau pasti akan ada dampak tertentu, tapi bukan berarti di musim kemarau tidak ada biota atau hewan air yang melakukan reproduksi. Nah, itu masih banyak riset karena setiap jenis mempunyai toleransi yang berbeda-beda. Tapi di sini bicara tentang kebanyakan ataupun secara teori banyak hewan air yang melaksanakan pemijahan di awal musim hujan seperti itu, walaupun sesuai dengan kondisi alamnya sesuai. Oke, kenapa banyak melaksanakan di musim penghujan? Yang pertama awal pada awal musim penghujan di sini cukup banyak bahan organik seperti tadi sudah disampaikan, benar sekali ada bahan organik yang dimana yang berasal dari daratan akan terbawa masuk oleh air hujan ke dalam perairan, sehingga bahan-bahan organik tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pakan ya, sebagai pakan hewan air terutama yang sudah dewasa yang berukuran besar. Kondisi tersebut akan mengakibatkan hewan air yang sudah mendekati masa punah tidak akan kekurangan pakan. Jadi adanya bahan organik ini bisa memberikan sumber pakan yang melimpah terhadap hewan air. Jadi itu sangat membantu dalam proses untuk mendekati matang gonat dan untuk bisa membuat energi dalam kematangan gonat tersebut, sehingga diasumsikan bahwa sumber makanan yang melimpah berpengaruh terhadap pematang gonat yang dihasilkan persiapan dari hewan air tersebut untuk melakukan reproduksi, bersiap melakukan pemijahan. Selanjutnya yang kedua ada bahan organik. Nah, jadi bahan-bahan organik yang tidak termakan oleh hewan air akan mengalami berbagai reaksi kimia, di mana disebut dengan hidrolisis ya, bereaksi dengan air, jadi akan terjadi percampuran dan penguraian oleh jasad redik penguraian di dalam air, baik oleh bakteri
ataupun jamur, sehingga bahan organik juga akan teroleh menjadi bahan anorganik. Jadi bahan tersebut akan menjadi bahan anorganik. Yang selanjutnya pada poin ketiga, bahan-bahan organik tersebut selanjutnya akan menjadi sumber nutrien untuk jasad organik dalam air, yang mana bersifat tumbuhan yang dengan istilah plankton. Ada juga itu menjadi subur yang mendukung pertumbuhan fitoplankton dari ekosistem perairan tersebut. Sehingga adanya plankton ini kan sangat penting juga untuk terutama dalam setelah melakukan pemijahan bagi sumber makanan, larva-larva itu juga akan melimpah untuk sumber makanannya. Selanjutnya, yang keempat, poin tingginya pertumbuhan fitoplankton dalam ekosistem perairan akan mendukung kehidupan larva biota air, yang terutama yang baru ditetaskan atau yang sudah beberapa hari ditetaskan, yang terdapat pada ekosistem tersebut. Hingga pada awal musim penghujan, pada ekosistem perairan tersedia pakan yang berlimpah untuk larva hewan air ini. Makanan pertamanya adalah larva hewan air tersebut yang menetas seperti ada fitoplankton yang berukuran sangat kecil ya, seperti ada chlorella, dan sebagainya. Jadi di saat musim penghujan ini, larva-larva yang baru menetas itu akan mendapatkan sumber makanan yang berlimpah, terutama dari fitoplankton yang ada. Selanjutnya, pada awal musim penghujan juga terdapat pada ekosistem perairan, sama seperti air tawar, perairan tawar, akan terjadinya rawa banjiran. Jadi di sini rawa banjiran, jadi atau situ yang mengalami pendangkalan atau sedia air dalam jumlah yang berlimpah, yang menyebabkan lokasi-lokasi yang terjadi kering menjadi terisi air, hingga terjadi lokasi pemijahan yang relatif lebih luas. Itu akan menjamin larva tidak mati atau kekeringan. Selain hal tersebut, mengingat pada saat sering banyak bahan organik selanjutnya terendam di lokasi tersebut, juga akan terjadi pakan larva dalam jumlah yang banyak. Jadi karena kita tidak bicara tentang di laut saja, tapi ada beberapa juga, terutama di perairan tawar, beberapa seperti rawa-rawa yang di saat musim-musim hujan atau yang sangat sudah itu akan baru tergenang, sehingga terjadi tempat yang baru untuk pemijahan, baik untuk hewan-hewan air ya, baik itu hewan air yang akan bisa tumbuh di sana, baik ada berapa jenis ikan ataupun jenis lainnya. Jadi hewan air itu banyak, jadi itu akan menjadi tempat yang baik untuk pemijahan hewan-hewan tersebut. Sehingga luas wilayah pun jadi lebih luas, sumber makanan yang berlimpah, habitat yang sesuai ataupun lebih luas, sehingga terjadinya reproduksi yang sesuai ataupun pemijahan yang baik untuk lingkungannya. Selain itu, yang poin ke-6, pada saat musim penghujan, kualitas air relatif lebih baik dibandingkan musim kemarau. Jadi jika dalam ekosistem perairan tersebut terdapat bahan-bahan yang mengakibatkan buruknya kualitas air dan konsentrasi tinggi, pada awal musim penghujan relatif banyak adanya pengenceran bahan tersebut, sehingga kualitas airnya menjadi lebih baik dan kemudian kehidupan larva yang baru ditetaskan dan sebagainya. Di sini dalam artian bahwa di musim hujan di sini maksudnya dalam intensitas yang normal ya, bukan terus-terusan dalam banjir yang sampai musim hujan lebat itu kan juga pasti akan sangat, itu kalau terlalu besar lebat intensitas hujan tinggi ya, otomatis pasti larva-larva itu akan terhanyut ataupun akan terbawa arus ataupun terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap kondisi lingkungan. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana secara normalnya musim-musim tersebut, jadi intensitasnya yang normal, yang sesuai, yang tidak berlebihan seperti itu. Kalau dibandingkan dengan musim kemarau, kalau di musim kemarau kan tidak ada hujan, tidak ada terjadi perbaruan, sehingga makanan yang tidak terlalu berlimpah. Jadi hewan-hewan air itu akan menunggu di musim awal musim hujan untuk melakukan pemijahan. Jadi mereka akan menghemat energi seperti itu. Di saat awal musim hujan mereka akan melakukan reproduksi, melahirkan anak-anaknya ataupun bereproduksi atau
ke depannya sehingga, sumber makanan yang sudah tersedia begitu dibandingkan di musim kemarau. Karena kan, ini kan setiap tahun ya, kegiatannya setiap jadi, tapi terjadi kan kalau adanya perubahan iklim ya pasti akan terjadi perubahan, ya itu yang dikhawatirkan. Jadi, pada hewan air di alam ini, pemijahan merupakan proses alami yang terlebih, selalu diawali dengan adanya sinyal lingkungan yang tepat ya. Itu harus dipahami adanya sinyal lingkungan yang tepat. Jadi, merupakan proses alami yang terlebih dahulu diawali dengan adanya sinyal lingkungan yang tepat. Jadi, sinyal lingkungan di sini bisa dilihat dari, bahwa jadi secara alami, diduga akan terus-menerus jadi terutama pada hewan air mengalami pemijahan tahunan mengikuti musim, sehingga pada musim hujan terjadi pemijahan berbagai jenis hewan air. Jadi bahkan pada hewan air memijah sepanjang tahun, itu banyak hewan yang mengalami puncak pemijahan pada awal musim hujan. Jadi lebih banyak diduga puncak pemijahan pada musim hujan karena faktor-faktor hal tersebut yang tadi saya jelaskan. Terus untuk hewan air, pemijahan dirasakan oleh sinyal lingkungan berupa air baru. Contohnya air baru yang disebut di sini awal musim penghujan. Apabila gonatnya telah matang, hewan air akan menunggu sampai sinyal lingkungan berupa air tersebut benar-benar ada. Apabila sinyal lingkungan tersebut tidak ada, diduga hewan air itu akan memijah pada musim penghujan tersebut. Jadi ya, kalau terlambat ya mereka akan mundur seperti itu. Hal ini terjadi karena tubuh hewan air tersebut tidak ada rangsangan yang diterima hipotalamus agar memproduksi hormon yang dapat merangsang terjadinya pemijahan dalam jumlah yang cukup. Jadi hewan yang jadi awal kalau tidak terjadinya musim hujan atau terlambat, ya akan mundur dia pemijahannya. Karena ada beberapa biota yang itu rangsangannya dari air yang baru yang dimaksud dengan musim hujan seperti itu. Jadi sebenarnya rangsangan gonad tidak ada sehingga keterlambatan memijah atau tidak memijah. Jadi dia tidak akan memijah dan menunggu sampai terjadinya musim hujan seperti itu. Kalau dia terlambat ya terlambat musim hujan, ataupun kalau tidak terjadi dalam 1 tahun ya tahun kedepannya jadi yang mereka melakukan pemijahan, ataupun kemungkinan juga nutrisi dalam sumber makannya juga pun akan berkurang. Seperti itu. Jadi yang sangat berbahaya disebut sini adalah bagaimana dampak perubahan iklim ya. Perubahan iklim adanya gas rumah kaca yang dihasilkan kegiatan industri, transportasi, ataupun antropogeni yang lainnya yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Jadi adanya pemanasan global ini pada akhirnya akan berakibat pada terjadinya perubahan iklim. Perubahan tersebut kemudian adanya pergeseran musim yang dapat kita rasakan beberapa tahun terakhir ini. Jadi adanya perubahan musim ya dari perubahan musim. Selain itu dapat terjadi karena nutrisi pada telur adalah jadi kalau di beberapa hewan yang dimana menghasilkan telur nutrisi pada telur, jadi pergeseran musim tersebut bukan saja akan mengganggu kegiatan antropogenik ya, tetapi juga menyebabkan gangguan proses pemijahan yang dimana terutama pada musim penghujan dengan oleh lingkungan yang kedepannya akan terjadi keterlambatan seperti itu. Jadi intinya kalau terjadi keterlambatan, jadi pada hewan tersebut kan ada nutrisi pada telur ya, atau yang disebut dengan vitelin. Jadi vitelin di sini ada yang terdiri dari protein, lemak, dan sedikit karbohidrat yang relatif mudah rusak. Jadi kalau ini sudah rusak, itu tidak akan ulang lagi. Jadi oleh karena itu dalam rangka untuk menghindari kerusakan vitelin, nutrisi yang terdapat pada kuning telur akan bisa kembali untuk dimakan pada pemijahan berikutnya. Jadi kondisi yang ini mengakibatkan pada tahun yang seperti tidak dihasilkan anakan atau dengan kata lain pada tahun tersebut hewan gagal bereproduksi. Jadi yang dimana bisa diakibatkan terlambat musim hujan ataupun kondisi lingkungan tidak sesuai, yang dimana nanti akan bisa mengakibatkan gagalnya reproduksi ataupun dari biota tersebut ataupun tidak melakukan reproduksi di waktu seharusnya. Bila terjadi dalam waktu yang lama akan mengurangi populasi dan diduga akan mengganggu kelestarian hewan air tersebut. Seperti itu.
Jadi, sangat banyak ya, dipengaruhi bahwa, eee, perubahan, iklim secara global sama adanya pergeseran musim, peningkatan suhu juga akan sangat mempengaruhi dari terjadinya reproduksi. Jadi ya banyak juga biota-biota yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik adanya intensitas hujan, suhu, kualitas perairan, ataupun yang lainnya. Jadi kalau terjadinya perubahan iklim yang secara global yang sangat signifikan, itu akan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam reproduksi yang pertama dalam meningkatkan kematangan gonadnya. Oke, kita bahas yang poin kedua mengenai pH. Jadi banyak jadi karena pertama kalau seperti saya sebutkan, yang berbahaya adalah terjadi bila adanya hujan asam ya, hujan asam. Jadi setelahnya hujan asam ini juga akan sangat mempengaruhi. Jadi pH normal air hujan biasanya kan kurang lebih 5,6 ya. Jadi bila terjadinya hujan asam tersebut akan menurunkan kualitas air hujan, jadi dampak terjadinya pencemaran udara akibat banyaknya kegiatan antropogenik. Jadi bila terjadi ada perubahan yang disebabkan pH, itu akan sangat mempengaruhi. Dan itu jadi banyak hewan juga bila terjadi perubahan lingkungan yang signifikan, mereka juga akan melakukan migrasi ya, bagaimana caranya bisa menemukan kondisi lingkungan yang sesuai untuk melakukan tujuannya untuk reproduksi, jadi proses pemisahan. Jadi tujuan dari migrasi di sinilah mendapatkan lingkungan yang optimal untuk langsung hidup keturunannya. Jadi contohnya migrasi yang paling ekstrim adalah pada ikan salmon ya. Pada saat memijah melakukan ruwaya pemijahan ataupun hadramus ataupun melawan arus dari laut dan menuju hulu sungai. Jadi contohnya ada contoh lainnya, jadi pada ikan sidat yang melakukan pemijahan hadramus dari darat menuju ke laut. Namun demikian juga banyak pula biota lainnya yang melakukan migrasi pemijahan dengan cara yang lebih pendek, dari wilayah pesisir ke laut dalam, dari perairan tawar ke perairan payau, dan lain-lain. Jadi ruwaya pemijahan inilah perpindahan tempat dalam rangka mencari tempat yang paling baik dan kondisi yang mendekati nilai optimal untuk kebutuhan hidup larva yang dikembangkan. Jadi salah satu parameter kunci pada hewan untuk melakukan pemijahan adalah pH. Dari beberapa penelitian yang disebutkan bahwa memperlihatkan bahwa cukup banyak sel reproduksi sel telur dan sperma, embrio dan larva yang sangat sedikit terhadap pH rendah. Jadi pada hewan air yang gonadnya sudah matang, jika ada sirasinya atau lingkungan sesuai untuk melakukan pemijahan, tahan bisa pemijahannya ada sesuai, hewan tersebut pasti akan melakukan pemijahan. Namun apabila pada musim pemijahan tersebut terjadi hujan asam, diduga pada ekosistem tersebut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terganggunya proses reproduksi, bahkan apakah mengakibatkan gagalnya reproduksi hewan air. Jadi pH air yang rendah atau tetapi tidak ekstrim pada umumnya akan mengganggu terjadinya reproduksi. Misalnya reproduksi menjadi lebih lambat. Namun pada pH yang menurun secara ekstrim, misalnya akibat terjadinya hujan asam, itu juga dapat menyebabkan terjadinya kegagalan reproduksi. Sebagai contoh, bila hujan asam yang mengakibatkan menurunnya pH secara ekstrim juga mengakibatkan rendahnya kelangsungan hidup sel telur. Saya sampaikan ada sel telur atau bahkan akan mematikan sel tersebut. Jadi pH perairan yang rendah tersebut juga akan dapat mematikan larva hewan yang akan baru diciptakan. Demikian pula halnya pada larva yang sudah beberapa hari diciptakan. Jadi hal ini terjadi karena pertama, larva yang baru ditetaskan hingga beberapa hari setelah ditetaskan bersifat sangat lemah. Jadi karena pelemahan atau kerentanan ini yang kondisi yang berubah pasti akan membuat untuk bertahan hidupnya lebih tinggi lagi, apakah bisa melewati atau tidak.
Selanjutnya, larva juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Jadi lingkungan yang tiba-tiba berubah dan tidak sesuai ya pasti akan sangat mempengaruhi. Jadi larva itu harus menyesuaikan diri. Jadi menyesuaikan lingkungannya. Ya, cukup banyak organ-organ larva yang berada dalam proses penyempurnaan akhir. Jadi pada saat larva tersebut ditetaskan, hampir seluruh organ tubuhnya pertama kali digunakan untuk air tersebut. Jadi bisa dibilang bahwa organ-organ tersebut masih menyesuaikan ataupun masih butuh kesempurnaan. Jadi bisa dibayangkan contoh bahwa kalau organ belum sempurna, tiba-tiba kondisi lingkungan tidak sesuai ya, pasti akan terjadinya kerusakan organ ataupun bisa menyebabkan kematian larva tersebut. Sebenarnya larva juga belum bisa melakukan mobilitas yang tinggi ya, atau berenang sesuai dengan kehendaknya karena dalam bentuk larva masih sangat dipengaruhi oleh bentuk arus, sehingga saat kondisi lingkungan yang tidak sesuai mereka tidak bisa pergi jauh-jauh seperti itu. Jadi sangat dipengaruhi oleh arus seperti plankton ya, seperti jenis-jenis plankton yang tidak bisa bergerak sesuai dengan keinginannya, yang di mana pergerakannya dipengaruhi oleh arus seperti itu. Sebenarnya larva juga menerima kondisi yang mengakibatkan kondisi yang lemah. Seperti tadi saya bilang bahwa karena mobilitasnya rendah, dia berada di tempat tersebut sehingga sangat mudah terpapar perubahan-perubahan kondisi lingkungan yang baik itu sama yang tercemar ataupun perubahan yang baik itu suhu, pH ataupun yang lainnya. Selain itu larva juga mudah dimangsa. Jadi larva tersebut mudah dimangsa. Dan itu larva itu sangat mudah dimangsa. Jadi banyak larva-larva yang berukuran kecil bisa dimangsa oleh hewan predatornya, sehingga bila banyak predator ya otomatis larva tersebut banyak habis seperti itu. Jadi mereka harus jadi induknya itu harus kalau bisa melakukan pemijahan di tempat yang baik yang dari predator juga. Jadi dari hal-hal yang dapat terjadi ini ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Jadi di penelitian salah satu penelitian bahwa ikan yang baru telur dari beberapa jenis ikan yang baru dipijakan terus dari investigasi yang mengalami kematian massal pada saat terjadinya hujan asam. Di hal yang sama juga dilengkapkan oleh beberapa penelitian bahwa perairan di beberapa negara karena pH air yang turun mengakibatkan gagal reproduksi. Di mana pada akhirnya jadi kehilangan jumlah besar populasi ikan. Dia menyatakan bahwa di pH yang rendah dapat menurunkan pengangkutan telur, suhu rendah pun dapat mengakibatkan penahanan pada awal phylogenesis. Jadi hujan asam yang berakibat pada menurunnya pH selain mengakibatkan gagal reproduksi juga mengakibatkan gagal pemijahan. Karena pada pH yang rendah itu ikan akan menjadi tidak mampu melakukan proses pemijahan. Tersebut tidak mampu melakukan pemijahan. Hal ini terjadi karena pada pH yang rendah akan mengganggu mekanisme fisiologis atau proses reproduksi seperti spermatogenesis, oogenesis, polisi, dan pemijahan. Jadi rendahnya pH perairan juga akan mengakibatkan rendahnya kalsium pada darah. Jadi bila pihak rendahnya kalsium darah akan berakibat pada dirinya gangguan pengangkutan fisiologenin ya, di hati ke ovarium. Hal ini menjadi karena pada saat dilakukan pengangkutan fisiologi dalam darah, fisiologi tersebut diangkut dalam bentuk kompleks antara kalsium, fosfor, protein, dan lipid. Oleh karena itu, apabila kalsium darah berkurang, diduga akan mengakibatkan rendahnya atau gangguannya pengangkutan fisiologi dari hati ke ovarium. Jadi ada beberapa juga penelitian yang sudah dilakukan bahwa populasi ikan betina seperti versus yang hidup pada perairan punya derajat keasaman yang rendah, yang
karena memperlihatkan bahwa pada perairan rendah mengakibatkan rendahnya kalsium pada serum darah. Dan rendahnya kalsium tersebut mengakibatkan rendahnya produksi sel telur yang matang gonar. Jadi pH perairan yang rendah juga akan mengakibatkan rendahnya atau bahkan gagalnya sintesis protein kuning telur dan deposisi kuning telur pada sel telur. Jadi kondisi tersebut mengakibatkan telur-telur yang dihasilkan relatif hanya memiliki kandungan kuning telur yang sedikit. Nah, ini jadi karena ada gangguan pada pengangkutan dari terjadi silang di fisiologi dari hati ke ovarium, juga rendahnya kalsium pada darah. Jadi sangat mempengaruhi ya kalau pH di sini, jadi ada pengaruh kalsium sehingga fungsi dari produksi yang tidak sesuai ataupun mengalami kegangguan. Jadi ada beberapa juga penelitian bahwa ikan pelagus juga rata terhadap perubahan pH seperti yang sama juga terjadi karena pada embrio dan larva yang lebih sensitif terhadap pH. Jadi banyak ya ikan-ikan yang perlu diubah pH-nya secara signifikan yang asam, itu sangat mempengaruhi pemijahan. Jadi ya fungsi dari kuning telur yang sebagai sumber makanan nantinya ya tidak bisa ataupun tidak bisa terbentuk dengan baik. Jadi ya kuning telur di sini ya sangat penting menjamin kehidupan larva yang nanti akan diterapkan ya. Jadi di mana fase larva sebelum dapat mengambil makanan dari lingkungannya. Di kondisi larva itu dapat melemah sebagai akibat rendahnya kualitas dan kuantitas kuning telur. Yang pada akhirnya mengakibatkan kematian baik sebagai jiwa dimakan oleh hewan lain maupun larva tersebut sangat lemah ataupun tidak dapat mencari makan untuk menyambung hidup dalam mengambil makan di lingkungannya. Selain itu ada juga suhu yang dimana sebesar kondisi suhu di beberapa daerah tua meningkatkan sampai 22 derajat Celcius juga bisa mengakibatkan pengaruh pada embrio. Jadi kan seperti itu. Jadi ya ada beberapa penelitian pada abalon soalnya merah jadi peningkatan suhu yang jadi hangat dapat mengakibatkan terjadinya sindrom layu, yaitu penyakit pada abalon yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan atau terjadinya reproduksi. Dan itu juga kalau di abalon pH kenapa salinitas juga sangat penting karena waktu itu pernah terjadi kematian massal di beberapa daerah akibat terjadinya banjir rob ya, maksudnya dalam terlalu intensitas hujan yang tinggi sehingga air tawar yang sama masuk sedangkan abalon yang berada di pinggir daerah tertinggal ruang pasang surut itu banyak yang mati. Jadi pH yang rendah dalam perairan ini ataupun hujan asam seperti ini kedepannya juga akan mengakibatkan terjadinya terjadinya logam berat yang sudah bersifat pada tingginya menjadi bioavailable, jadi bisa mempengaruhi atau dapat terakumulasi pada biota air. Jadi logam berat ini juga akan mempengaruhi sebetulnya reproduksi. Jadi kalau lingkungan yang tercemar, logam berat yang dalam air ini juga akan mempengaruhi sel-sel sperma atau ovarium yang ada. Jadi kebanyakan mati juga fertilisasi begitu. Jadi apabila terjadinya pertumbuhan terpapar logam berat pasti akan mengaruhi. Kemarin kan sepertinya kalau kemarin tentang kuliah toksikologi kan menjelaskan bahwa bagaimana logam berat bisa mempengaruhi dari embrio ikan seperti itu. Jadi banyak logam berat bisa merusak pertumbuhan, bisa terjadinya kegagalan tahap organisasi, bisa dapat negatif terhadap peningkatan. Jadi dia bisa merusak embrio yang ada sehingga terjadinya kematian pada embrio kita tidak bisa menekan. Jadi kedepannya dapat perubahan iklim tersebut sangat penting ya terhadap pelestarian dari yang air. Jadi perubahan bila terjadi perubahannya sana, jadi baik itu hujan asam mengakibatkan B3 ya menjadi bahan tercemar bahan berbahaya beracun yang itu juga bisa mengakibatkan terjadinya kematian akibat terjadinya hujan asam atau perubahan iklim ya kedepannya ya perubahan iklim tersebut bisa merusak perubahan suhu, curah hujan dan itu
siklus hidrologi yang ada yang berdampak buruk terhadap reproduksi, tumbuhan, dan pola migrasi. Nah, jadi banyak kalau kita bicara tentang pelestarian, lingkungan itu sangat penting. Jadi lingkungan semakin bagus lingkungannya, semakin sesuai lingkungannya, faktor-faktor penyebab kematian itu makin akan berkurang. Jadi untuk pelestarian, untuk pertumbuhan itu akan semakin baik juga. Jadi terjadinya perubahan tingkat kimia dalam lingkungan itu bisa menjadi respon yang penting ya dalam biota air. Jadi bisa melakukan migrasi, perubahan fisiologis, ataupun lainnya, atau yang dimana menyebabkan perubahan-perubahan baik itu di proses pemasangan gonad, bentuk larvanya, ataupun proses pelaksanaan pembentukan embrionya. Oke, jadi ini semua sangat mempengaruhi perubahan musim atau pergeseran musim, bisa mempengaruhi musim hujan kemarau, dan itu juga meningkatnya perubahan iklim, adanya hujan asam, dan itu dari hujan asam atau pencemaran juga akan mengakibatkan terjadinya reproduksi yang membuat kedepannya kegagalan dalam reproduksi hewan air tersebut. Baik, ada yang mau ditanyakan? Jadi di sini saya ingin kalian bisa memahami bahwa perubahan iklim yang terjadi di sini dapat mengakibatkan gagal reproduksi. Jadi sangat banyak ya, karena sangat mempengaruhi. Jadi dilakukan penelitian mengenai kualitas perairan ataupun bagaimana pengaruh pencemaran lingkungan terhadap biota yang ada, baik pemasangan gonad itu sangat bagus juga. Banyak kemarin juga saya melakukan riset beberapa biota yang dimanfaatkan sudah mengalami pencemar logam berat ataupun di lingkungan air juga, tapi untuk riset tentang kemasangan gonad belum banyak yang melakukan. Jadi melihat baik seberapa ukuran kemasangan gonad, apakah dalam pembentukan EKG-nya itu bagus atau tidak, itu akan mempengaruhi oleh lingkungan, baik itu logam yang adanya logam berat yang sebagai bahan pencemar, ataupun ada kondisi lingkungan yang belum sesuai. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah bisa dipahami semuanya? Terdengar ya suara saya, Mas ya? Halo? Dengar Pak, bisa. Terdengar, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Imran, Pak. Ya, silakan Imran. Ini Pak, apa ada nggak sih Pak, misalkan pengaruhnya perubahan iklim ini terhadap invasi spesies ikan, Pak? Inovasi. Invasi spesies, Pak. Ya, Iya, Pak. oke. Ada nggak Oke. Pak pengaruhnya, Pak, dari perubahan iklim. iklim? Oke. Kalau kita bicara tentang invasi spesies, ya, namanya invasi kan dia sebagai spesies yang sebenarnya yang tidak ada di sana, dia juga bisa datang di sana dan teori bisa eksis. Gitu. Jadi seperti tadi bilang bahwa setiap biota itu mempunyai toleransi habitat yang berbeda-beda. Jadi contoh dalam suatu wilayah, anggaplah kalau kita ambil skala kecil di wilayah teluk umpamanya, ataupun di wilayah danau umpamanya yang terbatas tidak luas seperti laut, itu kalau terjadi invasi spesies dan terjadi perubahan yang lingkungan dan dia malah bisa eksis, otomatis spesies yang ada itu kan kalah bersaing, terutama dalam perebutan makanan. Selain itu, apalagi kalau invasi ini merupakan predator yang bisa memakan larva-larva kecil yang ada. Jadi dalam perubahan lingkungan ini ada dua kemungkinan bahwa jadi invasif ini bisa berkembang lebih lagi karena bisa lebih toleransi terhadap perubahan lingkungan yang sudah ada, ataupun spesies aslinya itu bisa hilang karena akibat predatornya, ataupun kondisi lingkungan tidak sesuai, ataupun sudah tidak bisa bertahan seperti itu karena adanya perebutan sumber makanan. Sangat mungkin terjadi invasi spesies kalau perubahan iklim itu. Jadi seperti saya bilang, kalau kenapa kita perlu lakukan penelitian terhadap dominansi ya, kalau kita melihat komunitas, kadang-kadang dalam satu lingkungan tuh ada aja biota atau hewan atau tumbuhan yang bisa hidup secara
eksis di sana, yang mendominasi, sering ditemukan, banyak ditemukan. Karena satu, lingkungan yang sesuai, dia bisa tumbuh, bisa mengalahkan pesaing-pesaingnya di sana. Sehingga dia menguasai habitat tersebut. Otomatis habitat yang sudah ada ya akan mulai sedikit, jumlahnya sedikit, kalau lama-kelamaan ya bisa menghilang juga. Bisa dipahami, Imran? Baik Pak, bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, nanti materinya saya akan share juga ke formatnya. Jadi besok kita bergular lagi sekali. Jadi kita sebenarnya sudah saya tentang evaluasi ya. Nah, waktu selalu mepet. Mungkin ada formatnya yang mana sih? Nah, formatnya besok saya jam berapa ya? 8:30 ya? Iya Pak. Oke, kita sudah pertemuan saya yang terakhir ya besok ya. Jadi harusnya kan sudah evaluasi ya. Ada evaluasi karena waktu sangat mepet kan saya juga memahami. Jadi besok saya info aja evaluasinya adalah bentuk apa, tapi tidak dikerjakan langsung sih besok enggak. Nanti saya berapa ada info sebagai saya evaluasi dalam bentuk tugas atau membuat paper ataupun yang lainnya. Jadi ya kan setiap dosen harus memberikan nilai ya seperti yang oleh apa Nara. Jadi minggu depan sudah dosen lain ya, ada Pak Aan kalau nggak salah ya minggu depan. Halo. Iya Pak, betul. Ya, minggu depan ada Pak Aan nanti minggu ini sampaikanlah oleh Pak Aan bahwa sudah bisa mengisi minggu depan. Dari saya sudah selesai besok terakhir. Jadi besok bisa saya berikan evaluasi. Nanti saya infokan bagaimana bentuk evaluasinya. Jadi materi saya cuma 3 ini aja dulu. 3 ini aja. Besok dalam bentuk evaluasi, bisa evaluasi dalam bentuk evaluasinya bisa dalam bentuk tugas paper ataupun juga ada banyak sih tugas paper. Kalau Pak Gusnara udah ngasih tugas apa aja? Izin menjawab Pak, kalau untuk Bapak Mandara kemarin kami diberikan tugas presentasi. Sudah selesai ya berarti ya? Iya, sudah Pak. Oke, Pak. Siapa lagi pengajarnya Pak Sila? Pak Prof. Sila kemarin belum ada tugas sih Pak, karena beliau kemarin baru mengisi 2 pertemuan saja. Oke, berarti dari saya maksudnya kan, berarti kan tidak banyak ya, berarti secara keseluruhan di perubahan iklim ini tidak ada tugas kan? Sudah selesai berarti tugas yang dari dosen-dosen itu. Jadi ya maksudnya saya kalau memang terlalu banyak kan bisa saya sesuaikan lagi waktunya. Jadi kalau sudah ternyata tidak ada tugas lagi yang berjalan ya berarti kan di tugas saya aja. Jadi bisa saya atur bagaimana penyelesaiannya. Jadi bisa saya info ya untuk penugasan atau penilaian pertemuan dari saya minggu depan sudah Pak An. Jadi minggu ini tolong dihubungi Pak An, jangan dekat-dekat, banyak hamil 3 hari, jangan, kalau bisa hamil 1 minggu sudah hubungi Pak An untuk perubahan dan sehingga beliau bisa menyiapkan materinya. Ya bisa dipahami ya. Baik Bapak, bisa. Tolong absennya ntar dikirim ke saya ya. Jadi di sini ada, kalau bisa dibuatkan langsung per kelas ya. Ada 68 orang ya. Baik Pak, berarti absensinya per kelas nggih Pak? Iya per kelas. Buat per kelas dia. Jadi biar kepegawaian nggak susah lagi kalau kemarin saya masih ada beberapa yang gabung. Oh nggih, baik Pak. Mohon maaf Pak, ini kan ada kakak tingkat yang dispen juga, itu Ya. absensinya dibedakan seperti minggu lalu atau bagaimana nggih Pak? Bisa itu jadi satu aja nggak apa-apa, tapi diisi keterangan di pen Keterangan. ya. Oh nggih, Ya. baik. Baik Pak. Ya, karena yang di pen ini dihitung hadir juga untuk di kegiatan. Kan mungkin
Jadi dia nanti diinfo juga bahwa ada evaluasi ya. Iya, Untuk Pak. mereka biar tidak terlalu telat. Oke. Baik, itu yang saya sampaikan. Mau ada yang ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Sudah ya berarti ya semua ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Jadi untuk setelah hari ini saya akhiri.